Assalamualaikum Buya. Assalam. Izin bertanya Buya, apakah sifat tolah toleh, selingkuh, lirik-lirik, simpan foto dan punya banyak teman lawan jenis di sosmed itu Sebentar, apa? Apakah sifat tolah toleh, selingkuh, lirik-lirik, simpan foto dan punya banyak teman lawan jenis di sosmed itu sifat asli yang tidak bisa dirubah Buya? Takut ketemu yang seperti itu Buya, karena pengalaman mereka memang suka ganti pasangan, enggak ada perubahan, bahkan masih bermesraan. Dan ada yang tidak tetap pendirian, memilih seorang selalu pingin berubah-ubah sama yang lain. Lalu apakah sifat itu akan diturunkan turun-temurun ke anaknya Buya? Karena terkadang ada kemiripan baik sifat dan kejadian. Mohon jawabannya Buya, terima kasih. Baik. Tidak boleh kita meyakini bahwasanya sifat-sifat jelek itu tidak bisa berubah. Kalau ada orang ngomong begitu, dilihat siapa yang ngomong. Kalau yang ngomong sang pelakunya, berarti dia tidak ingin berubah. Kalau yang ngomong orang lain, berarti dia tidak punya kiat untuk merubah. Ada orang yang sangat kasar, kejam. Anak perempuannya lahir, anak perempuan dibunuh. Targetnya memenggal leher baginda, ingin membunuh baginda Nabi. Kerasnya luar biasa. Tapi akhirnya dapat hidayah, masuk Islam. Sayyidina Umar bin Khattab. Sehingga yang semula dengan anak perempuan, anak-anak adalah kasar, keras, menjadi lembut. Sampai ditemukan dia tuh gulat dengan anaknya di lahap laman. Sahabat Nabi baru tanya, ya Khalifah, nggak pantas engkau seperti itu. Marah. Malam yarham bi ahli baiti falam yarham bi ummati. Yang nggak punya kasih sayang dengan anaknya nggak akan bisa kasih sayang dengan umat. Lembut. Jangan mengatakan nggak bisa. Sayyidina Umar keras begitu bisa loh. Jangan mengatakan nggak bisa. Ini bahaya. Kalau yang mengatakan pelakunya berarti dia tidak mau ingin berubah. Bisa berusaha. Hanya sifat itu bermacam-macam faktor. Ada memang lingkungan yang membentuk. Atau tadi masalah psikologi. Sehingga orang emosional, sehingga marah itu ada psikologi. Harus berobat dong. Harus sadar. Makanya hendaknya dia mencari sebabnya, itu baru ketemu nanti. Ya, kemudian apakah menurun? Enggak menurun. Tapi kenapa kok anak ini kok bisa kayak bapak? Karena kumpul bareng sama bapaknya ketularan, niru. Bukan karena enggak. Nurun, karena tahu sifat bapaknya waktu kasar sama ibunya waktu ini, akhirnya nurun. Tapi anak jangan mengatakan, oh memang saya turunan bapak saya, nggak boleh begitu dong. Saya harus berubah dong. Masa bapak saya begitu, saya begini? Oh enggak. Jadi karena dia hidup bersama, maka otomatis kan Imam Ghazali dalam kitab Bidayah mengatakan tabiat atau tasriqut tabi'ah. Watak itu nyuri watak yang lain. Jadi kita kumpul sama orang keras jadi keras. Marahan jadi marahan, ke bawah kita. Maka berkumpul yang baik-baik dong. Lah kalau itu jelek ya jangan ditiru, gitu saja. Untuk koreksi. Jadi enggak. Nah, kemudian apakah masalah memilih? Ya kalau milih yang benar dong. Masa milih orang begitu? Anda ini, kalau Anda pengen milih orang jangan, saya milih dia orangnya lirak-lirik. Jangan dipilih dong. Pilih yang benar. Jangan mentang-mentang seorang tukang tambal panci, kalau beli ke pasar, beli panci bolong, ya jangan dong. Beli panci yang benar. Maka Nabi mengajarkan tukang mar'atu li arba'in. Wanita dikirikai karena 4 hal. Karena gantengnya, karena hartanya, karena hasab perilaku wataknya, karena agamanya fatwa bidadi ini taribat yadak. Begitu juga agama, begitu juga seorang wanita milih laki-laki harus milih dong. Jangan mengatakan, oh saya bisa mendidik. Ini biasanya santri yang ngaco ini bahasanya. Walah, yang penting itu saya nikah cantik, masalah akhlak kan nanti bisa dididik. Yang penting cantik, nanti masalah agama nanti dididik. Giliran hamil istrinya bandel gak bisa ngapa-ngapain. Jangan sombong. Nabi mengajarkan, Nabi lebih hebat. Kalau sudah milih akhlak. Ini kadang-kadang yang penting cantik. Kalau wajah kan tidak bisa berubah. Akhlak kan bisa dirubah. Ini ada kesombongan santri ini. Santri sombong bahaya nanti ya. Mohon maaf ini. Jadi pilih. Kalau memang wataknya semacam itu, ya jangan. Kalau wataknya semacam itu jangan dipilih. Ambil yang lainnya. Tanpa harus mencaci dan mengolok. Oh kita sudah tahu wataknya tolah-tolah lillahi dan sebagainya. Bapaknya dulu begitu, jangan kemana-mana. Anda sudah menyalahkan orang tuanya juga sudah. Enggak, jangan pilih, sudah selesai. Masih banyak laki-laki lain, selesai ya. Insya Allah, semoga semuanya bisa belajar. Ingat, jangan sampai ada di antara kita mengatakan watakku tidak ingin berubah. Berarti Anda tidak mau berubah. Kalau orang mengatakan watak itu sudah dirubah, kalau ada orang ngomong gitu berarti dia nggak akan berubah. Bisa dilatih. Orang yang mungkin emosinya tinggi bisa dilatih, yang mendampingi di kiri kanannya, sehingga menjadi tidak pemarah dan sebagainya. Bisa itu. Yang repot menyerah. Aku memang gini kok. Bahasa dari sononya. Waduh, sono mana? Ini kurang ajar ini. Menyalahkan. Allah memberikan kita ikhtiar. Kemampuan kita untuk apa? Untuk bisa memilih cara hidup yang baik.
Orang kasar bisa menjadi lembut ya. Maksud kami apa? Jangan sampai dia menyerah dengan keadaan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau kita serius, Allah akan kasih jalan. Kita menemukan orang yang semula kasar tapi ternyata jadi lembut, banyak kita temukan. Ada yang sebaliknya lembut ternyata jadi kasar. Ada semuanya. Jadi itu menunjukkan apa? Bisa berubah bukan berarti nggak benar terus. Intinya semua harus sadar. Kalau kita punya penyakit jelek semacam itu, segera berobat. Khawatir nanti sampai melukai orang lain, nyakiti orang lain. Dolim. Kadang dolim pada teman, dolim keluarga, suami, dolim pada istri. Na'udzubillah. Dosa gede. Gara-gara tidak berusaha untuk merubah sifatnya tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.